kasus penggelapan dan penipuan ya, dugaan kasus penggelapan dan penipuan Bang. Di tengah-tengah konfliknya juga dengan memperjuangkan hak asuh anak bersama mantan istrinya, Bang melihat ini seperti apa Bang? Tiba-tiba ada penetapan status tersangka Bang. Menanggapi Ya. ya, namanya hidup kan ada kejeburnya, ada salahnya kan gitu, baik sengaja maupun nggak sengaja. Tapi kalau kasusnya penipuan penggelapan yang ditetapkan oleh penyidik polisi, tentunya sudah berproses. Prosesnya sudah panjang dari tahun 2025 kan, dari laporan ada berproses. Kemudian sebenarnya di tingkat penyelidikan itu Ruben Onsu sudah bisa tuh ngajak pelapor itu untuk berdamai, bernegosiasi, menyelesaikan masalah. Persoalannya sampai sekarang, sampai gelar penentuan tersangka pun Ruben Onsu tidak melaksanakan itu, tidak berupaya untuk menyelesaikan kewajibannya. Jadi ini kemudian bisa dianggap memang terjadi penipuan. Nah, penipuan biasanya dibarengi dengan penggelapan karena uang yang diterima kemudian jadi gelap begitu, tanpa penerangan dari seorang Ruben Onsu. Tentunya dalam tingkat penyelidikan kemarin itu yang tahun 2025 ke 2026 itu Ruben Onsu tentunya sudah dipanggil untuk undangan klarifikasi kan. Sebenarnya langkah yang dilakukan pada waktu itu adalah berupaya menyelesaikan dengan cara negosiasi, dibayar kayak berapa dulu, apa 100 juta dulu, 2 juta dulu, sehingga ini kemudian bisa selesai menjadi persoalan bisnis semata gitu. Tapi kan tidak, sampai sekarang pun nilai kerugiannya kan tetap 3,5 miliar. Jadi dianggap Ruben belum punya itikat baik untuk menyelesaikan persoalan. Jadi kita tidak melihat Ruben ini punya niatan baik menyelesaikan persoalan, karena sampai akhirnya ditetapkan tersangka. Padahal kurun waktu dari tahun 2025 sampai ke 2026 ini sudah setahun, karena laporannya kan bulan Agustus tahun 2025. Sekarang bulan Agustus tahun 2026. Artinya perkara ini dianggurin oleh Ruben selama 1 tahun. Ini yang menjadi suatu perhatian buat penyidik kepolisian. Mereka kan nggak bisa berlama-lama mengerem kasus ini. Akhirnya mereka menetapkan Ruben menjadi tersangka dengan posisi Ruben belum pernah mengembalikan uang-uang yang diduga uang investasi dengan keuntungannya kepada terlapor. Nah, dalam hal ini kita mau bilang apa? Karena pihak penyidik polisi sudah punya bukti, sudah ada saksi, sehingga mereka berani menetapkan tersangka. Tinggal Ruben ini mau playing fiktif lagi atau bagaimana begitu. Jadi ini yang memang harus diperhatikan oleh Ruben Onsu. Bisa jadi tersangka, bisa jadi kemudian tidak diteruskan persidangan kalau masih ada kesempatan memang dia kemudian mengembalikan kerugian-kerugian atau investasi yang sudah diserahkan kepada dia oleh si pelapor kan begitu, dengan catatan pelapor kemudian menerima ganti rugi tersebut atau menerima kembali uangnya sehingga terjadi perdamaian. Catatannya itu. Tapi kalau pelapor nggak mau menerima penyelesaian pengembalian uang, ya bisa jadi perkara ini masuk persidangan. Atau malah Ruben sendiri memang nggak punya kemampuan untuk mengembalikan uang dan keuntungannya, ya bisa jadi ini masuk ke persidangan. Bang, kalau abang bilang bahwa sekalipun Ruben mau mengembalikan uang itu, kalau si pelapor ini nggak mau menerima, terus diteruskan ya bang. Sedangkan tetap, iya. Ada proses RG bang namanya bang. Apakah seseorang itu wajib menerima RG seseorang itu sendiri bang? Restoratif justice itu memang ada kesempatan di kasus-kasus seperti ini, ya. Tapi kemudian RJ ini harus dimintakan oleh si pihak terlapor atau tersangka kepada pelapor. Jadi bukan pelapor yang minta RJ, tapi terlebih dahulu si tersangka yang memohon restoratif justice melalui permohonan surat RJ ya, permohonan surat restoratif justice yang ditujukan kepada penyidik kepolisian. Setelah itu pihak pelapor dipanggil untuk di RJ kan. Nah,
Kalau si pelapor tidak mau RJ, tentu perkara ini tetap berjalan terus sampai ke persidangan. Bang, ini kan berarti ada catatan buruk ya untuk Ruben sendiri, apalagi Ya. sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apa ini nanti memberatkan dia dalam memperjuangkan hak asuh anaknya? Berat memang. Jadi status tersangka ini ketika tersangka pidana ya, ketika tersebar kepada publik tentunya didengar juga oleh majelis hakim yang menangani perkara gugatan hak asuh anak begitu. Itu baru didengar secara publik dan oleh majelis. Belum kalau misalnya pihak Sarwenda selaku tergugat kemudian memakai cerita ini yang faktual ini dipakai sebagai bagian dari bukti-bukti baru yang disampaikan nanti di persidangan hak pengasuhan anak. Ini tentunya berdampak kemudian negatif dari upaya Ruben mengupayakan gugatan pengasuhan anak. Jadi bukti ini kemudian menghalangi Ruben untuk kemudian diputuskan mendapat hak pengasuhan anak. Setidak-tidaknya bukti ini memperberat Ruben untuk usahanya mendapatkan hak asuh, karena tentu majelis akan mempertimbangkan bagaimana kalau hak asuh anak diberikan kepada Ruben, sementara Ruben status tersangka dan kemudian bisa terpidana sehingga dia ada diputus penjara misalnya. Tentunya ini kan akhirnya anak menjadi telantar gitu. Jadi karena demikian tampaknya kalau perkara Ruben ini berjalan terus dengan posisi sebagai tersangka dan nantinya di sidang, tentunya kecil kemungkinan Ruben akan mendapatkan hak asuh anak. Ini menjadi keadaan yang menyejukkan bagi Sarwenda. Keuntungan ya Bang? Keuntungan bagi Sarwenda dan kesejukan bagi dia. Jadi dia tidak perlu berupaya keras melakukan pembelaan. Pihak lawannya sendiri yang kemudian sudah mengalami beban perkara yang kemudian bisa menghalangi lawan perkara ini, si Ruben ini mendapatkan hak asuh anak. Dengan sendirinya Sarwenda tinggal menampung putusan hakim di mana Sarwenda tetap mempunyai hak asuh terhadap anaknya. Bang, ini pihak dari kuasa hukum Ruben merasa kecewa kenapa polisi mengumumkan status tersebut. Nah, secara hukum Begini, status tersangka ini untuk public figure memang harus diumumkan, begitu. Jadi nggak bisa diumpet-umpetin karena berdampak terhadap konstelasi hubungan-hubungan kemasyarakatan. Ada tersangka yang bukan public figure yang baik diumumkan maupun tidak diumumkan tidak punya dampak kepada siapapun juga atau dampaknya kecil. Tapi kalau status tersangkanya public figure tidak diumumkan, ini malah berbahaya buat masyarakat karena public figure ini kan menjadi panutan bagi masyarakat. Misalnya ada public figure yang kemudian melakukan penipuan atau ada public figure yang kemudian melecehkan PPA misalnya, kan begitu. Kalau tidak disampaikan ke publik, masyarakat kemudian akan terbawa oleh situasi dari public figure tersebut, menjadi fans, menjadi daya tarik perilakunya, tapi kemudian perilaku buruknya tidak dikeluarkan, tidak diceritakan. Ini tentunya bisa membuat dampak negatif ke masyarakat begitu. Makanya apapun juga sebelum ini kemudian berisiko kepada masyarakat, pihak kepolisian memang harus memberitakan atau menyampaikan bahwasanya atau melakukan press conference bahwasanya seorang public figure ini memang sedang jadi tersangka, supaya masyarakat paham. Karena ini ada kaitannya dengan publikasi, ada kaitannya dengan entertain, ada kaitannya dengan pertelevisian, begitu kan. Pertelevisian kan tidak boleh ada tersangka kemudian tampil atau terpidana tampil di wilayah publik, begitu kan. Kan ada KPI, ada komisi penyiaran kan, yang kemudian melarang status tersangka atau terpidana atau terdakwa itu tampil di publik sebagai public figure entertain, begitu. Bang, ini kan banyak juga yang mempertanyakan ya Bang, pihak Sarwenda ini kan meminta Sarwenda nggak perlu pembuktian apapun dalam artian mungkin tetap dia harus membuktikan, termasuk dia harus membuktikan apakah Ruben adalah tersangka apa tidak.
Jadi eh, pihak majelis memerlukan keterangan itu. Eh, dan Sarwenda harus menyampaikan bukti bahwasanya saat ini Ruben atau lawan perkaranya sedang dalam posisi sebagai tersangka. Jadi pihak Sarwenda yang membuktikan itu dengan cara apa? Dengan cara mengambil dokumen-dokumen pemberitaan yang resmi. Ini ada bukti-bukti di mana ini si Ruben menjadi tersangka ditetapkan oleh pihak kepolisian. Ini bisa dipakai untuk bukti yang kemudian memperberat posisinya Ruben dalam gugatannya. Gitu. Jadi Sarwenda yang harus menyampaikan itu. Di lain itu, kalau hanya berita-berita yang disampaikan atau berita-berita yang bunyi kepada atau majelis hakim tahu, itu majelis hakim hanya mempertanyakan. Tapi memang lazimnya Sarwenda harus membuktikan itu dengan cara menghadirkan bukti-bukti pemberitaan yang sudah valid tentang status tersangkanya Ruben. Sehingga dengan bukti ini bisa menjadi pertimbangan majelis hakim untuk melakukan putusan yang kemudian bisa membuat Sarwenda tetap mendapatkan hak asuh anaknya. Gitu. Pernah gak Bang dalam sejarah ada yang menolak RJ? Ada yang menolak RJ, kadang-kadang pelapor menolak RJ, kadang-kadang terlapor nggak mau RJ, begitu. Sehingga ini perkara jalan terus. Nah sebenarnya harapannya sih kalau kita melihat perkaranya Ruben dengan pelapor ini kan masalah penggantian uang saja. Kalau memang itu dijalankan, uangnya ada, harapannya selesai. Tapi itu enggak serta-merta mudah, karena kadang-kadang ada pelapor yang sudah sakit hati atau merasa dikecewakan berat-berat, sehingga pelapor udahlah proses di persidangan saja, sehingga pengembalian uang ini menjadi tidak punya nilai bagi perkara ini, karena pelapor ingin supaya ini disidangkan saja supaya menjadi posisi tahu secara pasti dan terang duduk soalnya. Kadang-kadang pelapor maunya ini terang persoalannya sehingga hitam putihnya bisa kelihatan, kejelasannya bisa ada, dan siapa berbuat apanya bisa kelihatan. Nah, pelapor biasanya kalau sudah buat laporan, kalau dia terima uang saja terus berdamai, mungkin menjadi nggak jelas persoalan apa sih yang sedang dijalankan ini kan. Makanya ada kemungkinan pelapor kemudian tidak mau berdamai dengan cara sederhana, yaitu pengembalian uang. Oke, Bang, di kasus ini kan delik umum ya Bang ya? Iya. Ketika ini sudah selesai, katakanlah sudah selesai dalam artian RJ sudah diterima, apakah ya benar Bang bahwa kasus ini belum selesai, polisi itu bisa kembali menaikkan kasus ini kalau memang ada temuan ini karena delik umum Bang, polisi bisa angkat lagi, itu nggak sih Bang? Ya, ini kan kasus penipuan penggelapan. Jadi kalau kemudian terjadi perdamaian ini selesai. Tapi kalau sama sekali tidak terjadi perdamaian, ini pasti berangkat ke persidangan. Gitu. Jadi sayang sekali itu Ruben pada waktu penyelidikan atau waktu undangan klarifikasi kurang lebih selama setahun tidak melakukan upaya-upaya penyelesaian. Begitu. Dia boleh teriak-teriak mengenai cerita-cerita pemberian nafkah anak dengan segala macam daya perangnya, tapi dia lupa menyelesaikan persoalan dengan pihak ketiga.